ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Haikal walaupun hujan. Tapi naik mobil sih ya. Jadi nggak ada hujan. Alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita. Ini luar biasa jemaah sekalian. Mudah-mudahan hadirat kita turunnya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, pengikut agamanya yang setia hingga akhir zaman. Jemaah, mari kita awali pengajian kita pada sore hari ini dengan membaca Al-Quran surah Al-Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa akhiratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jemaah, mari sama-sama kita hadirkan hati dan pikiran kita untuk menyimak apa-apa yang disampaikan oleh guru kita. Yang masih di rumah, silakan untuk hadir ke masjid. Alhamdulillah guru kita telah hadir di tengah-tengah kita. Kepada Nabi Haikal, kami silakan dengan segala hormat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Bismillah rabbi Allah hasbi Allah tawakkalna 'ala Allah. Bismillah itasamna billah fawatu amrina ila Allah ma syaa Allah. Bismillahi azzallah, bismillahi jallallah, bismillah ta'asamna billah, bismillah tawakkalna billah, bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Bismillahi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rab, innal hamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyiduna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum
wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun faqad fazal man ittaqa wa khaba man tagha. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, yang namanya keimanan, yang namanya kecintaan itu harus ada pembuktian. Ya, nggak ada cinta, nggak ada rasa cinta, nggak bakal ada pembuktian, nggak ada rasa ujian. Bahkan dalam surat Al-Ankabut Allah sampaikan nggak bakal ngaku beriman sebelum diuji. Belum diuji, diujinya berat. Am hasibatum an tadkhulul jannah, apakah mengira bakal masuk surga? Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum masathumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqulla rasulullah walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Jadi ujian itu iman itu akan tiba ketika ada ujian. Kalau tanpa ada ujian maka iman akan menjadi hampa dan palsu. Begitu juga rasa berat, nggak sampai kita kepada infak yang baik, yang benar kalau nggak ada rasa berat di hati. Jadi ciri-cirinya itu berat. Kalau ringan-ringan aja mesti cari tantangan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Begitu. Jadi harus ada rasa malas kemudian dilawan, itu luar biasa. Ya. Sedekah 100 rupiah sama 5.000 rupiah sama 10.000 rupiah sama 100.000 rupiah, yang berat yang mana? Yang 100.000 yang diterima. Kalau 1.000 rupiah kita bilang nggak apa-apa, yang penting ikhlas. Nggak bisa begitu Pak. Dari mana rumusnya? Itu kesalahan bertahun-tahun, kesalahan bertahun-tahun dalam beribadah. Yang berat, yang lagi capek, lagi nggak kuat badan, tetap. Nah itu dia. Hari ini banjir di mana-mana, males enakan di rumah. Tapi bismillah kita mesti berangkat. Itu dia yang mendapat double dari Allah Subhanahu wa taala dari beratnya. Ya, dari beratnya. 1 dirham yang dikeluarkan oleh Bilal sama 1.000 dirham yang dikeluarkan oleh Abdurrahman bin Auf jauh lebih besar pahalanya 1 dirham yang dikeluarkan Bilal, karena dia nggak punya apa-apa. Sementara Abdurrahman bin Auf berapa juga dia punya, ya kan? Begitu. Nah itu dia contoh ilustrasinya kayak begitu. Ya, baju yang kita kasih orang yang kita masih sayang itulah sedekah. Baju kita kasih orang yang udah kita nggak mau, bajunya robek, itu bukan sedekah, itu buang sampah namanya. Ya kan? Jadi begitulah kurang lebih dalam beramal, biar kita memahami, biar kita Allah Subhanahu wa taala, ya karena memang dalilnya begitu. 2 ayat yang saya bacakan tadi udah cukup, 1 juga udah cukup. Tapi begitulah dampaknya. Ya, makanya lagi berat, bangun, berangkat, bismillahirrahmanirrahim. Inilah yang lebih afdal, yang lebih luar biasa. Ntar kalau udah meninggal, maka yang diteriakin itu adalah coba lebih jauh, coba lebih jauh, gitu. Kesetiaan diuji ketika kita dituduh pengkhianat. Udah dikatain pengkhianat masih setia, nah itu baru orang setia. Iya kan? Gitu. Udah ngambek, ngambek. Ada orang ngambek tuh gitu. Ya. Murid ketika diomelin sama gurunya, dia tetap datang. Nah itu dia. Saya ingat ngaji di Condet sama Ustadz Rojak. Tapi kebangetan juga sih kalau diceritain. Datang di Gang Bulu, masih kecil dulu. Datang di Gang Bulu. Datang kita dari sore. Sore datang, Ustadz Rojak gak keluar sama sekali dari kamarnya. Datang, kita duduk, kita maghrib, isya, jam 9, jam 10, jam 11 malam. Jam 11 malam dia baru keluar. Oh masih ada? Pulang ya, pulang, besok ngaji lagi. Pulang. Besok datang lagi. Digituin lagi. Hah? Masih ada? Pulang.
Udah 2 hari kita nanya, Tat, kita nggak ngaji-ngaji. Ini lagi ngaji. Ngaji apa? Ngaji sabar. Gitu. Allahu Akbar. Dahsyat memang, luar biasa, luar biasa. Ya begitulah cara ngajinya orang-orang dahulu kala. Makanya berkah banget. Bukan berkah-berkah lagi, berasa banget. Saya ngaji sama Ustadz Mukhtar. Ini sambil nyari filenya, Anda udah copy di mana ya? Saya udah copy semua filenya di laptop ini. Di mana ya? Siapa yang pegang ini? Saya ngaji sama Ustadz Mukhtar. Ustadz Mukhtar orang asli Betawi, Kampung Tengah, ilmunya luar biasa. Ustadz Mukhtar itu satu angkatan sama Kiai Haji Abdurrahman Nawi, Kiai Haji Sukron Makmun, di bawah. Ya, Kiai Haji Abdul Razak Haidir. Nah, itu satu angkatan tuh. Sama-sama ngajinya. Ya, sama-sama. Saya ngaji sama Ustadz Mukhtar. Satu ketika ini penting banget ini. Apalagi ibu-ibu. Ya Bu, Mas sendiri, ya Allah ya Rabbi. Oh, Masya Allah. Allahu Akbar. Ya, Bu, di rumah saya dulu ada pembantu rumah tangga. Ya, dulu ngaji saya sama Ustadz Mukhtar. Ustadz Mukhtar datang ke rumah. Zaman dulu di Condet, kalau datang itu mesti lewatin sawah pakai sepatu bot tinggi. Wow, Condet zaman dulu mah tempat luar biasa. Habis maghrib kita mesti kunci pintu karena babi hutan, babi monyet suka lewat, ular suka lewat. Saking luar biasanya Condet dari zaman dulu. Ya, sebelum saya malah harimau masih ada di Condet. Ya, tapi monyet sampai saya gede SMP masih ada. Jadi malam-malam kita mesti tutup pintu. Nah, Ustadz Mukhtar tuh datang ke rumah, dia ngajar. Pada waktu dia ngajar, ternyata pembantu saya salah tuang. Dia tuang gulanya bukan gula tapi garam, dimasukin ke teh, diaduk. Luar biasa itu. Jadi kemudian dia minum. Tapi sewaktu dia minum, mukanya menunjukkan kecut, nggak jadi dia minum. Saya tanya, Ustadz minum dong tehnya. Iya, kata dia gitu. Udah lama saya suruh nggak minum lagi. Ustadz minum dong tehnya. Iya, nggak minum lagi. Sampai saya tanya, Ustadz kenapa nggak minum tehnya? Tehnya nggak enak ya? Enggak, kata Ustadz Mukhtar. Mungkin salah kali, salah tuang kali. Saya cobain sedikit, ternyata kecut. Bukan gula pasir yang dituang di dalam tehnya, tapi garam. Ini bukan cerita zaman Nabi. Ini bukan cerita zaman ya ulama salafus saleh, bukan. Ini cerita saya yang asli yang saya temuin. Luar biasa. Lalu saya ambil tehnya. Saya mau tegur itu pembantu. Saya bilang, kenapa lo salah tuang? Kenapa lo masukin garam ke mulut ke tehnya Ustadz Mukhtar? Rencananya begitu, mau ngomong begitu. Tiba-tiba Ustadz Mukhtar ambil teh yang saya mau pegang. Jangan katanya dia. Langsung diminum sampai habis. Tak bersisa. Saya tanya sama Ustadz Mukhtar, Ustadz kenapa? Kok Ustadz minum? Balikin aja, ntar saya ganti. Apa kata dia? Jangan, nanti dia tersinggung, hatinya luka. Luar biasa. Ini seperti cerita orang-orang zaman dahulu kala. Jangan, ntar dia hatinya tersinggung. Alangkah mulianya, alangkah lembutnya. Maaf, bukan saya mengecilkan profesi. Hati seorang pembantu rumah tangga masih dijaga, jangan sampai tersinggung. Kira-kira bagaimana hati bininya? Kira-kira bagaimana hati anaknya? Kira-kira bagaimana hati sahabatnya, hati temannya, hati gurunya? Nah, saya dapat pendidikan tuh kayak begitu tuh dari Ustadz Mukhtar. Makanya insya Allah nggak akan pernah berani saya nyakitin hati orang dari mulut. Karena nauzubillah tsumma nauzubillah. Pak, camkan, rekam baik-baik ini. Kalau Anda menuduh, hei kamu kafir, dan ternyata orang itu tidak kafir, maka dialah yang akan menjadi kafir. Kalau kamu menuduh, hei kamu munafik, maka kalau dia tidak munafik, maka dia yang mengomong itulah yang akan jadi munafik. Kalau antum berkata, hei kamu tukang bid'ah, ternyata itu bukan bid'ah, maka akan kembali kamulah yang akan menjadi tukang bid'ah.
Kamu pengkhianat. Bila orang itu tidak khianat, maka kamu yang bicara pengkhianat akan menjadi pengkhianat yang sebenarnya. Lihatlah bagaimana akhirnya dari semua ini semua. Hati-hati saudara, hati-hati. Musyrik, kalau dia tidak musyrik, maka kamulah yang akan menjadi musyrik. Hati-hati, jangan pernah katakan itu keluar dari mulutmu. Jangankan ya Rob. Yang mulia istri Rasulullah bernama Hafsah binti Umar bin Khattab, orangnya rada pendek. Salah satu istri Nabi berkata, Hafsah orangnya pendek. Cuman ngomong begitu doang. Hafsah orangnya pendek, dan betul-betul memang orangnya pendek, bukannya fitnah. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya apabila ucapanmu ini masuk ke dalam air laut, maka air laut akan menjadi keruh. Air laut akan menjadi keruh karena ucapanmu itu. Ya. Nah, jamaah sekalian, ini saya sudah copy dan ini udah ada tanda kopiannya, tanggal 8 bulan 2 nih. Nih, ada tandanya. Ada tandanya doang, tapi nggak tahu nyimpennya di mana. Tuh, iya kan? Meluluskan tauhid. Tapi cuma 538 bait. Ya udah nggak apa-apa, aneh hafal insya Allah. Cuma sayang juga nggak ditayangin. Nggak ada gambarnya, sayang. Insya Allah baik. Hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita luruskan, mari kita lanjutkan kaji kita, ya, meluruskan tauhid dengan memahami sejarah peradaban. Udah saya copy meluruskan tauhidnya, cuman mungkin terhapus atau mungkin tersimpan di mana saya nggak bisa menemukan. Nah baik, mari kita luruskan. Tauhid dengan akhlak selalu sejalan. Ini ada hubungannya, makanya saya kasih pengantar begitu. Di tengah mobil jalan apa pengantarnya? Apa pengantarnya? Ini dia pengantarnya. Dalam pengajaran madrasah kita dapat pengajian akidah akhlak, betul apa tidak? Kenapa jadi satu akidah akhlak? Karena orang yang akhlaknya benar, insya Allah akidahnya akan tertuntun dengan akhlaknya. Jangan terbalik, jangan terbalik. Orang yang akhlaknya benar, maka akidahnya akan tertuntun oleh keindahan akhlaknya. Kebalikannya, orang yang akhlaknya buruk, maka akidahnya akan terseret dengan keburukan daripada akhlaknya. Karena yang menentukan akhlak. Lihatlah orang yang tidak dapat akidah, orang-orang yang kafir tetapi punya akhlak yang baik, lihat endingnya. Biasanya dia masuk ke dalam agama Islam. Antum harus tahu tuh kira-kira siapa ciri-cirinya. Siapa, coba sebut siapa, misalnya satu orang saja yang dia bukan orang muslim, akhlaknya baik tapi kemudian dia masuk Islam. Ada teman-temannya, ada lingkungannya, ada tetangganya, atau artis yang kemudian menjadi seorang muslimah. Perhatikan, karena akhlaknya baik. Perhatikan juga orang Islam yang akhlaknya buruk, maka tiba-tiba kita tahu, kita lihat artis misalnya, dia akan segera keluar dari agama Islam semata-mata karena akhlak. Betul kata Rasulullah SAW, antara tauhid dan akhlak itu berjalan sejalan. Yang paling dekat sama Nabi, inna abhabbikum, yang paling aku cinta, wa akhrabikum minni, yang paling karib, yang paling dekat dengan aku, majlisan yaumal qiyamah, tempat duduknya di hari kiamat. Ya Allah ya Rabb, gandeng sama Nabi, bayangin, gandeng sama Nabi. Ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Coba di hari kiamat. Saya ada cerita ini sedikit ya, jadi saya penting banget ini. Ada WA, ada video, luar biasa videonya. Ibrahim Al-Adham itu menasihati seorang raja, cuman ngomong begini doang, takutlah kamu kepada Allah dengan amanah yang kamu pegang. Udah ngomong gitu doang. Raja gemeter ketakutan dan menghabiskan semua hartanya, Harun Al-Rashid. Tetapi coba lihat berapa banyak, dan dia udah bilang, saya sering mendengar nasihat yang seperti itu, tapi kenapa ketika Ibrahim Al-Adham yang menyampaikan, maka luar biasa itu, membuat dia semakin gemetar. Lihat nih ya, saya mau memberikan satu rekaman ceramah yang luar biasa. Saya mendengarkannya dan seraya saya menangis mendengarkannya. Coba Bapak Ibu sekalian, mari kita perhatikan coba.
Di hari kiamat, saya ulangin lagi. Yunadu, dipanggil fulan di hari kiamat. Dipanggil fulan bin fulan di hari kiamat. Fulan ibnu fulan dipanggil di hari kiamat. Bu, Pak, di hari kiamat orang dipanggil dengan ibunya. Kenapa? Siapa yang bisa jawab? Kenapa orang dipanggil sama ibunya bukan bapaknya? Di dunia panggil bapaknya. Ari bin Telor. Bukan ya dia? Oh bukan. Saya nih Haikal bin Hasan, di dunia doang. Di akhirat enggak, Haikal bin Latifah. Nama ibu yang dipanggil. Di akhirat bapak nggak berlaku. Di akhirat bukan dipanggil bapak, ibu. Tahu kenapa sebabnya? Tahu kenapa sebabnya? Karena Allah menjaga hati Nabi Isa. Nabi Isa dipanggil Isa bin Maryam. Karena Isa tidak punya bapak, dipanggil Isa ya Isa bin Maryam. Jadi di akhirat dipanggil semua nasabnya. Dipanggil namanya bin. Rasulullah pun dipanggil Muhammad ibn Abdullah di dunia. Muhammad ibn Aminah di hari kiamat. Tetapi tidak. Ini contoh, Rasulullah dipanggil Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita Haikal bin Hasan enggak di dunia, itu di dunia. Di akhirat Haikal bin Latifah. Gitu. Ya. Nenek saya, ibu saya namanya Latifah. Itu manggilnya ini Latifah binti Salamah. Karena nenek saya Salamah. Salamahnya dipanggil saya Salamah binti Mardiyah. Karena buyut saya namanya Mardiyah. Ibunya buyut saya namanya Nur. Dipanggil ini Mardiyah binti Nur. Gitu. Ya, bapak nggak ada di hari kiamat. Ya. Jadi kalau dipanggil Hasan bin Ali itu di dunia. Di hari kiamat Hasan bin Fatimah Zahra. Begitu. Dipanggil di hari kiamat itu. Ya fulan ibnu fulan. Ini rekaman video yang membuat bergetar. Kalau saya bergetar hati saya mendengarnya pertama kali, dan terus saya ulang-ulang. Mau tidur aja dengerin ini saudara. Dengerin. Wa yaqulul malak, malaikat berkata, haza fulan ibnu fulan, ini fulan bin fulan. Man kana, siapa yang pernah merasa dizolimi mazlum, fayati, maka datang. Segitu aja cukup, cuma 4 kalimat. Di hari kiamat dipanggil, ya Allah, ya fulan ibnu fulan. Datang dia. Coba bagaimana kita nggak ngeri? Ya Rabb. Kemudian malaikat berkata, siapa yang pernah dizolimin sama ini orang, maju. Coba gitu loh. Siapa yang pernah difitnah sama ini orang, maju. Siapa yang haknya pernah diambil, maju. Siapa yang pernah dikatain, maju. Berapa banyak kita ngatain saudara kita cebong, apa nggak dituntut oleh Allah? Berapa banyak kita panggil saudara kita kampret, apa nggak dipanggil oleh Allah? Berapa banyak kita panggil saudara kita kadrun, berapa nggak dipanggil sama Allah? Hatta dia jelek, hatta dia pejabat, nggak usah dimaki-maki, nggak usah dikata-katain, hentikan mulai hari ini setelah mendengar ini ceramah. Maka dipanggil, ya fulan ibnu fulan, maju. Malaikat tanpa ada rasa belas kasihan maju dalam keadaan telanjang bulat, dalam keadaan nggak bisa ngapa-ngapain. Mulut kita terkunci,
Nggak bisa kita bilang nggak begitu ya Allah, nggak bisa. Yang jawab tangan dan kaki. Mulut kita nggak bisa ngaku ngapa-ngapain, Pak. Dikasih catatan kita langsung lihat, wa kafa billahi syahida. Majulah seseorang, ya Allah, dia pernah maki-maki saya di dunia. Dikasih dilihat filmnya, dikasih unjuk filmnya, betul dia mengkhianat, dia maki-maki deh. Ambil amalnya. Kita udah tahajud malam-malam, diambil buat dia. Kita udah sedekah bertahun-tahun, diambil buat dia. Belum kelar begitu, datang lagi yang lain. Ya Allah, dia telah mengambil hak saya. Diputer filmnya, suruh baca sendiri oleh Allah. Coba bayangin tuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Maka jaga itu mulut, jaga hak orang. Jangan sekali-kali, jaga betul-betul hak orang. Bagaimana kalau korupsi itu? Nauzubillah. Dan yang korupsi misalnya pejabat, dan dia memakan rakyat. Rakyatnya ada 270 juta. Satu persatu datang kepadanya. Bagaimana ini pejabat coba? Apa dia masih punya iman? Dia berani makan duit rakyat begitu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara sekalian, gak sanggup kita melanjutkan rekaman ini. Bahkan dikatakan, datang seseorang, ya Allah, waktu itu aku dizalimi oleh seseorang, bukan dia, tapi dia diam tidak membantuku, disiksa, diambil pahalanya. Diam aja ngelihat saudaranya dizalimin, padahal kita mampu, dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seekor kambing yang punya tanduk, dia menanduk kambing lain yang tidak punya tanduk, diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana manusia? Jangankan baju, selembar benang aja dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Selembar benang, jangankan satu baju. Selembar benang pun, benang Pak, satu lembar dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang nyerobot tanah orang? Ya Allah, ya Rabbi, mudah-mudahan kita bisa menjaga ini semua ya. Akhlak dengan tauhid berjalan seiring. Karena itu materi kita selalu meluruskan tauhid dengan memahami sejarah peradaban. Hadirin, kita sampai kepada Nabi Allah Sulaiman. Saya mengingatnya karena saya samakan dengan beberapa masjid sehingga gampang mengingatnya. Kita sampai ke Nabi Allah Sulaiman alaihissalatu wassalam. Cerita lengkapnya ada dalam surat An-Naml. Innahu min Sulaiman Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis. Jadi memang nulis surat, iya. Depannya Bismillahirrahmanirrahim, iya. Emang Rasulullah dah sallallahu alaihi wasallam. Dia nulis surat kepada raja, ditulisnya Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian yang bawa surat nggak mau, perjanjiannya nggak mau tulis Bismillahirrahmanirrahim, tulisnya Bismikallahum.
nggak mau bismillah. Nabi ikutin nggak? Nabi nurutin nggak? Nabi setujuin nggak? Setujuin, Pak. Luar biasa ya Nabi, toleransinya ya, akhlaknya ya. Iya, nggak apa-apa. Umar bin Khattab aja geram. Ya Rasulullah, apakah engkau Rasulullah? Ya Umar, aku Rasulullah. Lawan, gitu maksudnya, bukan meragukan. Kita ini kuat, kita sikat aja itu semua, gitu. Jangan. Tahun ini tidak ada pergi haji, udah pakaian ihram, udah di tengah-tengah gurun, udah tengah-tengah perjalanan menuju Mekah, udah mau ke Mekah. Jumlahnya dia cuma sedikit, sementara jumlah umat Islam banyak. Apa kata Nabi? Oke. Dahsyat ya. Gencatan senjata 10 tahun. Iya, nggak apa-apa. Kalau ada orang Mekah ke Madinah harus dikembalikan. Oke. Kalau orang Madinah datang ke Mekah tidak perlu kembali. Iya, empat-empatnya merugikan. Enggak. Allah ada di balik itu semua. 10 tahun getatan senjata, waktunya bisa dakwah. Maka berdakwah di seluruh pelosok tanpa ada gangguan. Kalau orang Madinah pindah ke Mekah, nggak boleh balik, nggak apa-apa. Karena orang Madinah itu Islam. Kalau tiba di Mekah, dia mengislamkan orang Mekah. Kalau orang Mekah datang ke Madinah, harus kembali ke Mekah, nggak apa-apa. Lihat. Dan Nabi taat dengan semua perjanjian itu. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Sulaiman melukiskan perjanjian itu, dibuka aja dalam surat An-Naml. Biasanya saya minta Quran, minta Quran. Saya minta Quran, minta. Agung, lupa Agung. Astagfirullahaladzim, jazakumullah. Sayang gambarnya. Di gambar saya punya ituan apa ilustrasi Nabi Sulaiman dari Yerusalem. Surat 27 ya. Surat 27 betul nggak? Betul, An-Naml. Surat 27. Enggak, itu surat yang ke-27, ayatnya mulai yang ke innahu min Sulaiman, ayat 30 dah. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ceritanya bagaimana? Ceritanya Nabi Sulaiman memimpin pasukan dan Nabi Sulaiman hafal. Kenapa nih burung hudhud kagak datang? Burung hudhud ada uzur. Burung hudhud bilang, ya Sulaiman, saya tertahan. Ada seorang putri raja wanita ya di negaranya, dia itu menyembah berhala, menyembah matahari, berhala gitu. Kok begini gitu loh, kayak kita dakwahi. Nah, dikirimin surat. Oke, tulis surat. Suratnya itu, datanglah kepadaku dan masuklah Islam. Islam, Bu, Nabi Sulaiman Islam ya Pak, bukan Kristen, bukan Majusi, bukan Yahudi. Sebenarnya dengan satu kalimat la nufarriqu baina ahadim min rusulih, itu kelar semua. Allah nggak bedakan satu pun di antara para nabi. Itu berarti semuanya udah tercakup.
karena itu Ali Imran 83, 84-nya wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Ali Imran 84-nya itu. Siapa yang mencari agama selain Islam nggak bakal diterima. Sebelumnya ayatnya semua nabi Islam. Wan nabiyuna mir rabbihim, begitu. Begitu juga Nabi Sulaiman. Ratu Bilqis, jangan sombong. Masuklah Islam. Masuk Islam. Gitu doang maksudnya sih. Ternyata ngelunjak. Kalau Ratu Bilqis jawab ya udah selesai, nggak pernah ada pertemuan Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis. Nggak ada pertemuan. Ya. Hadirin, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'ala alayya wa'tuni muslimin. Datanglah kepadaku dalam keadaan Islam. Aduh, kata Ratu Bilqis, enak aja nih. Bagaimana nih kata Ratu Bilqis? Kumpul. Kita kasih harta aja ya. Kita kasih harta yang banyak ya Sulaiman ya. Biar dia jangan nyerang kita dan kita damai aja, nggak usah ribut dah. Gitu ya. Kita kasih. Lagian juga pasukannya besar juga. Kita juga besar. Ya udah kasih aja. Dikasih tuh. Dibawain. Kalau kata orang Betawi, kurang ajar nih ngasih ginian. Jangankan ginian, lo sama diri lo gue beli. Begitu kata orang Betawi. Tapi Nabi Sulaiman nggak begitu. Nabi Sulaiman kalem. Nabi Sulaiman bilang apa? Ketika ada upeti, kok begini? Disogok Nabi Sulaiman. Zaman dulu ada sogok menyogok, Pak. Ada, itu Nabi Sulaiman disogok. Lah kok begini balasannya? Kenapa gitu ya? Jadi bagaimana Nabi Sulaiman bilang? Bawa kemari, gue mau kenal, bawa sini orangnya sama rumah-rumahnya, sama istana-istananya. Jangankan harta cuma 40 unta, 40 kuda, dan masing-masing isinya berbagai macam perhiasan. Istana lo aja kemari gue kepengen. Ifrit, siapa yang bisa diantara kalian dikumpulin tuh? Ifrit, ya, Durbala, Durbali. Siapa yang zaman dulu tahu Durbala, Durbali? Jait. Dengar radio cerita Jait tentang jin ya. Durbala, Durbali, jin tomang, tuyul, mbak yul, kumpul semua. Ya kan, kumpul semua. Siapa yang bisa pindahin itu istananya ke dekat sini? Gue mau lihat istananya sama orang-orangnya, sama semua pengawal-pengawalnya. Ifrit bilang, saya bisa sebelum kamu bangkit dari tempat dudukmu sudah sampai. Ada lagi jin yang berkata, saya bisa sebelum berkedip. Nengok sekarang, nengok, julang udah ada. Dahsyat ya. Ini bukan cerita khayal, Pak. Ini bukan cerita khayal. Wallahi wabillah, ini betul-betul terjadi. Dahsyat luar biasa. Ratu Bilqis keluar dari istananya dalam keadaan sangat bingung karena ini bukan di negaranya. Dia lihat istana yang ada yang lebih mewah daripada istananya. Ketika dia masuk, dia angkat kakinya karena begitu mencerminkan gambaran indahnya itu kayak apa gitu loh. Dia angkat bajunya, berarti pakai baju, nggak pakai, nggak kayak gambaran bagaimana. Diangkat berarti peradabannya maju dan panjang, berarti gaunnya nyengser. Jadi kalau ngaji sampai detail pikirin, diangkat gaunnya. Oh, kalau nggak diangkat basah, berarti nyengser. Dari apa terbuat sampai seperti air lantainya? Dari apa terbuat? Kok bisa? Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, itulah kisah nyata, betul-betul nyata. Lebih nyata daripada sebuah film.
Ini Rasulullah, ini firman Allah dalam Al-Quran, diceritakan oleh Nabi. Dan lihat ayat yang ke-44. Ayat terakhirnya, inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Aslamtu itu aku masuk Islam. Masuk Islam, Ratu Bilqis di situ masuk Islam. Ya. Bukan aku menyerahkan diriku sama Nabi Sulaiman, nggak bisa begitu. Terjemahan apa begitu? Ada unsur-unsur buruknya dong. Aku menyerahkan diriku kepadamu ya Sulaiman, nggak bisa. Aku diislamkan oleh Nabi Sulaiman. Aku menyatakan masuk Islam kepada Nabi Sulaiman. Nah hadirin, sebenarnya bukan itu yang saya menceritakan. Ini mah kisah yang Bapak Ibu ketahui dan bisa dilihat daripada Al-Quran maupun kisah-kisah atau sejarah tarikh dari Ibnu At-Tabari atau Ibnu Katsir, beli namanya Qasasul Anbiya, udah ada terjemahannya ya, tebal-tebal berapa jilid. Ibu bisa baca dengan detail apa yang diceritakan dalam hadis, dalam kisah-kisah yang diceritakan oleh para alim ulama. Yang saya mau ceritakan, begitu kekayaan Nabi Sulaiman yang luar biasa, maka setelah Nabi Sulaiman wafat, pecahlah kerajaan itu dan muncullah agama Yahudi. Begitu. Jadi Nabi Sulaiman itu kekayaannya minta ampun dah. Begitu wafat itu pada berebut. Maka pecah dua itu kerajaan setelah Nabi Sulaiman wafat. Pertama kerajaannya tetap namanya Israel, yang kedua kerajaannya Yudea. Yudea ini mengambil agama baru namanya Yahudi, dari suku Yahuda. Ya. Kerajaan Israel, kata Rasulullah SAW, masing-masing rajanya memimpin 40 tahun. Raja pertama Israel ada tercantum dalam suratul Baqarah ayat 246. Allah mengangkat Talut sebagai raja. Itu pertama kali ada raja Israel namanya Talut. Nama kerajaannya Israel. Kata Rasulullah, Talut memimpin 40 tahun, kemudian Daud yang juga memimpin selama 40 tahun, kemudian Sulaiman yang masing-masing memimpin 40 tahun. Oh, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau baca begitu, Pak, kadang-kadang kita duduk, kita ngiri, kita ngelamun. Coba gue hidup di zaman itu, gitu ya. Dan mendengar cerita langsung dari Rasulullah, alangkah indahnya, gitu kan? Sampai menetes air mata kita nggak sengaja. Ya Rasulullah, ya Allah, betapa bisa kok kita rindu tapi kita belum pernah berjumpa. Namanya rindu itu kan kalau kita udah berjumpa dengan seseorang. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, saya tidak kenal bapaknya Pak Mas Ari, saya nggak kenal. Tapi setiap ketemu beliau saya bilang, Ari kirim salam sama Babe ya. Iya, dan beliau amanah disampaikan. Ketemu lagi, kirim salam buat bokap Ri. Iya, sampein. Pak, kirim salam dari Babe Haikal. Ri, kirim salam ya buat bapak ya. Kirim salam Pak dari dari Pusat Haikal. Saban pulang ke rumah dia begitu. Ketemu lagi, ngomong lagi saya. Ri, kirim salam ya buat bapak ya. Hari pulang, Pak kirim salam dari Babe Haikal. Ketemu lagi, Ri, kirim salam buat bokap Ri. Ari bilang lagi, Pak kirim salam dari Ustadz Haikal. Tiap hari, sampai tiap hari, tiap ketemu sehari bisa 2 kali 3 kali. Suatu hari saya ketemu sama bapaknya Ari. Kira-kira bagaimana pertemuan itu? Ya Allah, ini Ustadz Haikal. Iya, ya Allah, saya bapaknya. Oh ya ampun, saya sering iya ya Allah, apa kabar? Langsung akrab. Itulah makna salawat yang saya gampang bagaimana cara mencernanya biar mudah. Kita minta sama Allah, ya Allah, kirimkan salamku dong untuk Nabi Muhammad. Tidaklah orang satu mengirimkan salawat padaku kecuali Allah membangkitkan dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk menjawab salawat. Dan tidaklah orang yang bersalawat kepada Rasulullah 1 kali melainkan Allah memberikan salawat kepadanya 10 kali. Karena itu Bapak Ibu sekalian, bersalawatlah pagi 1000, sore 1000. Jangan tanggung-tanggung.
Pagi 1000, sore 1000. Biar Allah kirimkan salam. Ya Rasulullah, ini dari Haji Padli. Ya Rasulullah, ini dari Padli. Ya Rasulullah, ini dari Padli. Ya Rasulullah, ini dari Padli. Ya Rasulullah dari Padli. Ya Rasulullah dari Padli. Ya Rasulullah dari Padli. Itulah sebabnya ketika Nabi dibangkitkan oleh malaikat Jibril, dan Nabilah makhluk pertama yang dibangkitkan oleh Allah. Jibril dibangkitkan hanyalah untuk menjemput Rasulullah. Makhluk pertama yang dibangkitkan oleh Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Namun dibangkitkan Jibril hanyalah untuk menjemput. Allah berfirman, ya Jibril, jemput kekasihku, bawa ke sini. Jemput kekasihku yang suci, jemput kekasihku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad dibangkitkan oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad berkata, seperti orang yang bangun dari tidur, ayu yaumin haza ya Jibril. Ini hari apa kok begini ya Jibril? Ayu yaumin haza. Ada apa ini? Ini hari apa? Jibril menjawab seperti dalam surat Yasin diabadikan, haza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun ya Rasulullah. Ini hari yang dijanjikan ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Aina tarakta ummati? Di mana kamu taruh umatku ya Jibril? Jibril enggak mampu menjawab, ya Jibril, aina tarakta ummati? Jibril enggak mampu menjawab, ya Jibril, aina tarakta ummati? Di mana kamu taruh umatku? Yang dicari kita. Dan Nabi punya gambaran soal ini. Maka ketika Nabi ketika mengaji, ketika memberikan pengajian, Nabi tertunduk dan menangis. Aku rindu, kata Rasulullah. Aku rindu, kata Rasulullah. Sahabat bertanya, pada siapa ya Rasul? Ila ikhwani, kepada saudaraku. Abu Bakar Siddiq, la, Abu Bakar ashabi, Abu Bakar sahabatku saja. Hadal Umar, enggak, Umar itu ashabi, Umar itu sahabatku. Hadal Utsman ya Rasul, mantu sahabat. Ali bin Abi Thalib, hadal ashabi. Yang aku rindu ikhwani, saudaraku. Man ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Dialah umatku di akhir zaman yang tidak pernah berjumpa denganku, dan dia bersolawat dan dia beriman kepadaku. Solawat jangan putus. Orang dulu nasihatnya luar biasa. Umi saya tuh, Kal, solawat jangan putus. Iya Mi, kalau lo lagi macet, ini dijazain langsung nih. Gurunya guru, maha guru, maha guru, maha guru. Umi saya, dia bilang begini, kalau lo lagi sibuk, kalau lo lagi macet, lagi huru hare, lagi di tengah lautan orang, demo lah, apalah dan sebagainya, di tengah kerumunan orang-orang, bacanya apa disuruh? Laqad ja'akum, Kal, gitu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dalam umrah, dalam haji bukan umrah, dalam pakaian ihram dalam haji, saya terhimpit karena saya mau masuk di kelompok orang-orang Afrika Negro yang tingginya 2 kali lipat segini-segini. Saya berpikir, nah kalau gue lagi padat-padatnya, tawaf tuh lagi padat-padatnya. Saya berpikir, nah kalau gue masuk ke tengah-tengah situ aman nih gue nih, aman nih. Saya masuk ke situ. Ya Rob, saya kegencet sampai kaki kadang-kadang nggak nempel ke lantai. Kan macet banget tuh. Aduh, ya Allah, nggak bisa. Sampai kadang-kadang kaki narok lagi, kaki keinjak lagi karena mepet luar biasa. Saya keluar nggak bisa karena dia pegang tangannya masing-masing tuh orang Afrika tuh
gede-gede banget, kepental. Celing seperti umi saya tampil di depan situ. Baca laqad ja'akum seperti umi saya tuh. Saya baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu 'alal rasul. Tiba-tiba ada seorang di antara mereka, orang hitam juga, dia ngelihat saya, dia pegang tangan saya, dia ajak saya tawaf, dia ajak cium Hajar Aswad, begitu puter dia masukin saya ke Hijr Ismail, didadain sama dia. Bagaimana kita nggak yakin, bagaimana kita nggak iman, bagaimana kita nggak nurut? Itu kejadiannya di depan mata kita, ya Rabb, luar biasa. Lagi huru-hara baca tuh begitu, ya. Dalam demo kena gas air mata atau apa, ini dia nih pegangannya, ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi Nabi Sulaiman itu yang saya mau ceritain, kaya rayanya minta ampun, sehingga udah Isya. Allahu Akbar. Saya nggak tahu, 1 menit lagi deh. Minta maaf. Yang saya mau ambil kisah, saya gambarkan secara detail. Nabi Sulaiman Muslim dan kaya rayanya minta ampun, dan pada waktu wafat nggak meninggalkan warisan. Pada waktu wafat nggak diketahui, bahkan hanya diketahui tongkatnya sampai lapuk dimakan rayap. Sedang duduk, sedang gagah. Karena memang Allah mengharamkan makhluk memakan tubuh para nabi, para rasul, para anbiya, para hafizul Quran dan para syahid fi sabilillah. Diharamkan. Jadi heboh, wah ternyata udah wafat. Maka pecahlah kerajaan Israel itu. Hanya bertahan 120 tahun. Semuanya ada dalam Al-Quran. Raja pertama tuh Talut, Al-Baqarah 246. Raja kemudian Daud, Al-Baqarah 246, 247, 248, 249. Nah ini Sulaiman, surat An-Naml, raja ketiga. Semuanya ada dalam Al-Quran. Barulah kemudian pecah, maka muncullah agama baru di dunia ini yang namanya agama Yahudi. Bukan dari Allah, bukan Allah yang buat agama Yahudi, bukan, tapi keturunan Yahuda yang sebenarnya sebuah peraturan untuk keluarga doang, sehingga dibuatlah menjadi agama Yahudi. Lalu apa yang terjadi setelah muncul agama Yahudi? Jahat, umat Islam habis dibantai satu persatu. Dari mulai Nabi Zakaria dibunuh, karena Nabi Sulaiman setelahnya Zakaria dibunuh. Mulai Nabi Yahya dibunuh, Nabi Isa kemudian dibunuh oleh mereka, tapi tidak, sebenarnya tidak, ya diserupakan. La qitalahu wala salabu walakin subbihalahu. An-Nisa 143 atau 173 ya. Nah, jamaah sekalian, disitulah ya, saking kejamnya itu loh, dia membunuh para nabi. Sebelum Nabi Zakaria dibunuh, sebelum Nabi Yahya dibunuh, Nabi Sam'un juga dibunuh, menggagal. Samson. Nabi Samuel juga diperangi. Ini nama-nama Nabi Bani Israel ya. Nabi Joshua juga diperangi. Joshua itu Nabi Yusha bin Nun. Nabi Yusha itu keturunan Benyamin anak terakhir dari Nabi Yakub yang ke-12 ya, Benyamin. Kalau Nabi Musa anak yang ketiga, Ruben, Simon, Levi ya. Nabi Ilyasa, Zakaria, Yahya, semua tuh nabi-nabi Bani Israel ya. Wallahu alam bisawab. Kita lanjutin lagi tarikh sejarah ini sampai Nabi Zakaria, Yahya dan Isa, atau sampai munculnya Nabi Allah Isa. Bagaimana perlakuan Yahudi kepada para nabi? Bagaimana perlakuan? Kenapa sampai Allah katakan la'natullah alal yahud? Begitu. Dan zaman sekarang ada orang-orang bermental Yahudi. Siapa dia? Tunggu bulan depan. Nah,
Wallahu a'lam bisawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mari kita qomat dan salat Isya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.